Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, perkenalkan, nama saya Khairul Ihsan, NIM 1925000122. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang gaya dan gerak? Saya yakin kita semua pasti pernah mendengar dan mengetahui tentang gaya dan gerak. Karena hampir setiap kegiatan kita berhubungan dengan gaya dan gerak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan gaya dan gerak. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari gaya. Ada yang tahu tentang pengertian gaya? Gaya adalah dorongan ataupun tarikan yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak. Jadi, jika kita menarik ataupun mendorong suatu benda, maka benda tersebut akan bergerak. Kenapa? Karena kita telah memberikan gaya terhadap benda tersebut. Nah, besar kecil dari gaya dari suatu benda dapat kita ukur dengan menggunakan dinamometer. Nah, satuan dari gaya adalah Newton. Macam-macam gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Kita menggunakan gaya otot untuk mendorong, menarik, atau mengangkat suatu benda. Misalnya, mobil yang mogok kita dorong menggunakan gaya otot agar bisa bergerak. Yang kedua, gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik dari magnet. Contohnya, benda yang terbuat dari logam tertentu bisa menempel pada magnet. Gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya bola lampu yang bisa menyala ketika ada arus listrik yang mengalir. Yang keempat, gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Yang kelima, gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Yang keenam, gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet ataupun pegas lentur yang direnggangkan. Contohnya karet pada katapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Nah, selanjutnya pengaruh gaya terhadap suatu benda. Yang pertama, gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Dan yang terakhir, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian gerak. Gerak adalah peralihan tempat ataupun kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gerak merupakan perpindahan posisi suatu benda dari tempat asalnya ke tempat lain yang disebabkan oleh gaya. Berdasarkan percepatannya, gerak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gerak beraturan. Gerak beraturan adalah gerak yang percepatannya sama dengan 0 atau gerak yang kecepatannya konstan. Dan yang kedua, gerak berubah beraturan. Gerak berubah beraturan adalah gerak yang percepatannya konstan ataupun gerak yang kecepatannya berubah secara teratur. Gaya dan gerak merupakan dua hal yang berhubungan.
Gaya dan gerak saling berhubungan satu sama lain. Contoh hubungan gaya dan gerak itu, ketika kita mendorong suatu kursi ke depan, kita memberikan gaya dorong pada kursi tersebut, sehingga menyebabkan kursi tersebut berpindah dari posisi kita ke depan. Dan masih banyak lagi hubungan antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita bermain jungkat-jangkit, ketika sisi yang satu memberikan gaya dorongan ke atas, maka sisi tersebut akan naik ke atas, dan sisi lain berubah menjadi di bawah. Begitu sebaliknya, gaya yang diberikan akan membuat sisi satu dan sisi lain bergerak ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, ketika kita menendang bola yang awalnya diam, setelah diberi gaya maka akan bergerak. Contoh lain, saat tarik tambang, ada dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri yang sama-sama memberikan gaya. Jika sisi satu memberikan gaya yang lebih besar, maka sisi yang lain akan terdorong ke depan. Begitu sebaliknya. Nah, saat kita bermain ketapel, kita menggunakan gaya otot untuk menarik karet ketapel tersebut. Kemudian ada gaya pegas dari karet yang dilepaskan sehingga karet bisa bergerak. Gaya itu membuat benda yang diletakkan pada karet yang awalnya diam menjadi bergerak. Nah, contoh yang terakhir, saat kita menimba air, kita menggunakan gaya otot untuk menarik ember yang berisi air dari dalam sumur. Dari gaya tarik yang dilakukan, ember yang awalnya diam dapat bergerak ke atas. Mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang hubungan gaya dengan gerak. Mudah-mudahan kita semua dapat mengerti dan paham tentang hubungan gaya dengan gerak. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.